Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Dion. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu teks yang di dalamnya terdapat rekomendasi atau saran untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terima kasih telah berkunjung sekali lagi di YouTube channel saya. Bagi Anda yang belum bergabung atau subscribe, silahkan subscribe agar Mr. Dion lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Baiklah. Okay, so what do you guys think when you see this picture? Ketika nanti ada gambar seperti ini contohnya. Oh, ada di sini sampah, ada sungai. What do you guys think? Apa yang Anda pikirkan dengan gambar ini? Ada nggak ketika melihat gambar ini ada sampah, ada sungai, ada nggak di situ muncul dalam pikiran untuk, hey, sudah dong jangan buang sampah sembarangan. Atau hey, ayo kita kembali ke go green untuk sedikit mengurangi penggunaan plastik ketika kita berbelanja di mall atau berbelanja di toko. Atau hey, ayo dong kita buat tempat pembuangan sampah di pinggir-pinggir sungai sehingga orang bisa membuang sampah di tempatnya ketimbang membuang sampah di sungai. Karena sayang guys, karena sayang ya, karena sungai secantik ini harus dikotori dengan sampah-sampah yang menumpuk seperti ini. Atau ketika Anda melihat gambar ini, ada nggak keinginan untuk memberikan rekomendasi, hey, ayo dong kalau kita membuka lahan atau membuka hutan, jangan menggunakan cara-cara konvensional. Gunakanlah cara yang lebih ramah lingkungan dengan tidak membakar hutan. Atau ketika melihat gambar ini, ada di sini petugas kesehatan menggunakan alkes, alat pelindung diri (APD). Kemudian di sini ada yang menggunakan masker ya, menggunakan masker, dan ini tidak menggunakan masker. Ya, jadi di situ pasti ada ya keinginan karena ini pandemik sangat berbahaya, maka harus kalau keluar rumah ada menggunakan masker dan pelindung diri lainnya. Baik, jadi apa sih sebenarnya teks-teks atau teks apa sih sebenarnya yang menggunakan di ujungnya ada rekomendasi-rekomendasi atau saran yang di dalamnya itu mengajak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan adalah hortatory exposition. Nah, jadi apa sih sebenarnya hortatory exposition dan apa sih nanti bedanya dengan analytical exposition? Kita akan bahas, oke? Alright. Nah, dalam video ini kita akan mengcover setidaknya ada beberapa bahasan. Yang pertama tentu definition, right? We're gonna discuss about what is the meaning or what hortatory exposition is, and then we also gonna learn what is the purpose of the text, alright? And we also gonna cover this, the generic structure, bagian-bagiannya apa saja, right? And what is the language features? Ciri-ciri kebahasaan, ciri-ciri bahasanya itu menggunakan tenses apa atau menggunakan kata-kata seperti apa yang menjadi ciri khas utama hortatory exposition. Kemudian kita akan bahas contoh-contohnya seperti apa, right? Atau kita buat satu contoh saja agar kita paham arti itu hortatory exposition. Kemudian akan dibahas juga, ini yang penting nih, apa bedanya hortatory dengan analytical exposition. Oke? Tanpa memperpanjang lagi, langsung aja kita masuk yang pertama ya. Oke. Definisi. Apa sih sebenarnya pengertian hortatory exposition? Jadi, hortatory exposition is a type of text, jenis teks ya, that is intended, yang bertujuan to explain readers, untuk menjelaskan kepada pembaca that something, bahwa sesuatu itu should or should not happen or be done, bahwa sesuatu itu harus atau tidak seharusnya dikerjakan, right? Jadi intinya adalah mengajak sesuatu itu untuk dilakukan atau hey jangan dilakukan. Jadi intinya adalah ini nanti yang akan selanjutnya kita bahas, yang membedakan antara hortatory dengan analytical. Oke. Selanjutnya, what is the purpose? Apa sih tujuannya teks ini
Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah to persuade, untuk meyakinkan pembaca atau untuk mengajak pembaca atau pendengar that, nah ini kurang H, that something should or should not be the case. Jadi yang menulis teks ini harus berusaha meyakinkan pembaca untuk akhirnya mengajak pembaca itu untuk persuade them agar, for example, agar tidak merokok, atau for example agar tidak membuang sampah sembarangan, atau for example agar menggunakan masker ketika keluar rumah, or for example agar menjaga hutan, or agar tidak membakar hutan secara liar, gitu ya. So that is the purpose, tujuannya. Now, generic structure ini juga penting. Ada 3 bagian utamanya. Yang pertama ada thesis. Thesis itu apa sih? Jadi thesis itu ya bagian pembukanya gitu ya. Introduction to the main idea. Apa sih ide pokoknya di situ yang ingin disampaikan, right? Nah, setelah menyampaikan tesisnya, kemudian ada argumen-argumen pendukung. Misalnya tadi ada membuang sampah sembarangan di sungai itu sangat berbahaya. Ada beberapa alasan kenapa membuang sampah itu tidak diperbolehkan. Argumen-argumennya ini nanti akan mendukung. Yang pertama adalah bla 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 bla. Yang kedua adalah bla 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 bla. Yang ketiga adalah bla 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 bla. Kemudian ditutup dengan rekomendasi. Dari penjelasan di atas, maka saya sangat merekomendasikan kepada para pembaca untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan itu ada banyak negatif impact di dalamnya. So itu ya, bagian ada thesis, ada arguments, ada recommendation. Nah, setelah kita tadi membahas bagian-bagiannya, langsung dong kita masuk contohnya. Mana sih tesisnya, kemudian mana sih argumen-argumennya, dan mana sih rekomendasinya. Nah, ini ada teks yang Mr. Dion ambil dari Big Bang Theories. Writing a short theory is an online forum that can be a beneficial activity for people who have a lot of free time. Menulis cerita pendek atau cerpen di forum online atau di platform online itu dapat sangat menguntungkan atau adalah merupakan kegiatan sangat menguntungkan untuk mereka yang mempunyai waktu luang. Ya, jadi forum ini misalnya Wattpad begitu ya, atau ada platform lain. It can help you expand your knowledge, get a new friend, and make a profitable investment. The following reason will show you some benefit of this activity. Jadi dari menulis online tadi, hal itu dapat mengembangkan your knowledge dan mengembangkan pengetahuan. You will get new friend, akan memperoleh teman yang baru, and make profitable investment, dan dapat menghasilkan keuntungan berupa penghasilan begitu ya. The following reason, berikut adalah alasan-alasan will show you the benefit of this activity, yang akan menunjukkan kepada Anda keuntungan dari aktivitas menulis online ini. Nah, kemudian di sini disebutkan firstly, yang pertama-tama, in order to keep the quality of your writings, you need to read a lot of resources. Untuk keep the quality of your writing, untuk menjaga kualitas tulisan Anda, you need to read a lot of resources. Kamu pasti harus membaca banyak sumber, ya kan? During the process, selama prosesnya, you will find so many new information that you may not know before, and you will also strengthen your memory of your existing knowledge. Therefore, we can say that the more writings we produce, the more knowledge we receive. Jadi intinya di sini disebutkan semakin banyak Anda menulis, semakin banyak Anda akan memperoleh pengetahuan. Karena sebelum Anda menulis, Anda harus membaca banyak informasi, banyak sumber, sehingga membuat kualitas tulisan Anda bagus. Alright, itu argumen yang pertama, right? Secondly, yang kedua, if you post your writings on an online forum for writers, another member of the forum will be able to read your story. If they think that your story is interesting and they like it, they will be able to leave comment on it. In addition, you can also follow the account of other writer if you like their story. This feature will allow you to get
to know each other better and become friend. Jadi intinya di sini ketika Anda memposting tulisan di sebuah platform menulis, Anda akan bertemu dengan penulis-penulis lain. Ketika Anda juga tertarik dengan suatu postingan penulis, Anda bisa mengikutinya, follow-nya. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang menyukai tulisan Anda, mereka akan mengikuti tulisan Anda. Sehingga Anda bisa berkenalan dan at the end of the day, Anda akan mempunyai banyak koneksi. Yang tentunya koneksinya satu ide dan satu interest dengan Anda. Alright, the last, the story that you post in an online forum will have a visitor counter on it. The total visitors on your story will show you how popular your story is. If your story is popular, you will have a chance to make money out of it. Because nowadays, there are so many book publishers who are looking for popular stories from online forum. They are willing to print your story into a novel and help you sell it through their retailer network or share the profit with you. Jadi intinya, ketika Anda memposting tulisan Anda di sebuah platform online, ya, Anda akan tentu di situ ada visitor counter. Jadi Anda akan melihat berapa banyak orang yang membaca tulisannya. Dan yang lebih menguntungkan lagi di sini dibilang akan ada, jika beruntung akan ada publisher atau penerbit ketika mereka tertarik akan membantu Anda menerbitkan bukunya dan kemudian berbagi profit dengan Anda, ya kan? So, kemudian setelah tadi ada ini ditutup. Based on my explanation above, I strongly recommend. Nah, di sini ada recommend. I strongly recommend you to try this activity if you have a lot of free time at home because it will make you smarter and richer. Jadi dari penjelasan di atas, saya sangat merekomendasikan pada Anda untuk mencoba aktivitas ini jika Anda mempunyai waktu luang yang banyak di rumah, karena ini akan membuat Anda pintar dan lebih kaya lagi karena mendapatkan penghasilan. So, ini adalah contoh paragraf hortatory exposition. Jadi, apa sih bagian-bagian tadi yang sudah kita bahas? Ada yang pertama thesis. Jadi, paragraf pertama ini tesisnya, ya kan, ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah writing a short story in an online forum can be beneficial activity for people. Itu tesisnya. Kemudian argumen 1, kenapa? Tadi karena semakin banyak menulis, semakin banyak informasi karena harus membuka resources, ya kan? Kemudian selanjutnya argumen 2-nya, Anda akan banyak berkenalan dengan penulis-penulis lain karena ada forum di situ. Kemudian argumen yang ketiga, Anda akan mendapatkan penghasilan lebih karena mungkin ada penerbit yang akan menerbitkan tulisan Anda dan bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian terakhir ini namanya recommendation. Jadi di sini ada recommendation. Alright. Nah, selanjutnya adalah fitur-fitur kebahasaan atau unsur-unsur kebahasaan. Ya, yang pertama tadi ada menggunakan simple present tense. Biasanya bukan past tense ya, tapi lebih ke present. Alright. Kemudian menggunakan modals. Jadi ada must, ada should, atau boleh menggunakan can, atau could, atau might, dan seterusnya. Alright. Dan yang lebih sering dipakai itu biasanya menggunakan connective words yang menghubungkan. Ya kan, ada firstly, secondly, thirdly. Oke, coba deh kita buktikan apa benar menggunakan beberapa fitur-fitur kebahasaan ini. Ini yang tadi ya, paragraf yang baru saja kita baca sama-sama. Ya, menggunakan ini ya, connecting. Tadi ada firstly, secondly, and the last. Kemudian menggunakan tensesnya verb 1 karena simple present tense. Oke, read instead of read atau reading. Atau verb 3 ya. Post bukan posted ya. Your story is popular bukan your story was popular. Alright? Kemudian menggunakan modal. Di sini menggunakan can, ya. Ada di sini can juga. Alright? Ada juga can. Alright? Jadi ini adalah fitur-fitur bahasa yang biasanya banyak digunakan di paragraf atau teks hortatory exposition.
Terus ini yang penting, apa sih bedanya hortatory sama analytical? Karena ini ada dua paragraf, ada dibedain nih. Ada hortatory exposition, ada analytical exposition. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah yang analytical itu to convince, hanya sekedar meyakinkan pembaca. Alright? Tetapi kalau hortatory itu ada call for action. Jadi ada panggilan untuk melakukan sesuatu. Baik itu dihentikan atau jangan melakukan sesuatu atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Kalau analytical exposition itu paragraf terakhirnya itu ditutup dengan restating the thesis. Jadi diulang kembali yang sudah dibahas sebelumnya, disimpulkan, hanya disimpulkan atau dituliskan kembali kesimpulannya, right? Sedangkan di sini dia dituliskan rekomendasinya. Sarannya apa, begitu ya? Berdasarkan penjelasan di atas, kemudian saran dari penulis apa, begitu ya, rekomendasinya apa. Nah, kalau analytical itu adalah untuk menjawab how is atau how will, right? Sedangkan di sini untuk menjawab pertanyaan how should. Nah, jadi jelas ya perbedaannya bahwa kalau analytical itu mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan yang hortatory ya, sedangkan analytical itu lebih ke hanya ngasih tahu pembaca bahwa suatu itu penting atau tidak penting. Tetapi di akhirnya dia tidak mengajak untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, gimana sih bentuknya? Nah, ini seperti ini. Kalau tadi ditutup dengan rekomendasi, di sini bisa diganti dengan ini, ya, sama awalnya, ya, firstly, secondly, the last. Kemudian tapi di ujungnya dijadikan seperti ini. Based on my explanation above, it is clear that writing a short story in an online forum is very important because it can increase your knowledge, popularity, and money. Jadi hanya disebutkan ulang dari kesimpulan yang sudah disebutkan tadi. Jadi tidak ada di situ ajakan untuk menulis online. Hanya menyimpulkan saja bahwa menulis online itu penting. Oke, itu ya bedanya. Paham ya? Jadi disinilah yang membedakan antara hortatory dan analytical. Udah selesai penjelasannya. Thank you so much sudah mampir di YouTube Mr. Dion. Jadi silahkan di like, silahkan di komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sekali lagi terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Marilah sama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.